Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Namira Hanifa dengan NIM G00249097 dari kelompok A7. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang penjelasan laporan kedua. Nah, itu seorang merasa lemas pada tangan tepatnya di gigi 1 sampai 3. Nah, dia tidak dapat berkontraksi saat jaring digerakkan untuk menggenggam. Nah, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus dan muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, yang pertama di regio anterbrachii. Nah, itu terdapat bagian ventral, yaitu ada lamina superficialis. Nah, di situ terdapat musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis. Nah, origonya itu dia epicondylus medialis humeri. Kemudian inervasinya itu nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris. Nah, dia tuh oleh nervus ulnaris. Nah, kemudian di bagian lamina profunda. Nah, itu terdapat musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus. Nah, inervasinya itu nervus interosseus anterior atau cabang nervus medianus. Dan ada nervus ulnaris untuk bagian ulnaris. Kemudian ada musculus flexor digitorum profundus. Kemudian kita ke bagian dorsal. Nah, di bagian dorsal tuh dibagi lagi, ada lamina superficial sama profunda. Nah, di lamina superficialnya itu terdapat musculus brachioradialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan ada musculus anconeus. Nah, origonya itu di epicondylus lateralis humeri, dan dia inervasinya di nervus radialis. Kemudian kita ke lamina profunda. Nah, itu dia terdapat musculus spinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis. Ya, dia inervasinya di nervus radialis. Nah, ini ya. Kemudian ada kita ke regio manus. Tadi kan kita sudah ke regio anterbrachii. Sekarang kita ke manus. Nah, di manus itu dia terdapat beberapa muskulusnya, yaitu yang pertama ada musculus palmaris brevis. Nah, dia tuh persarafannya di nervus ulnaris. Terus ada musculus interossei dorsal. Nah, dia tuh di nervus ulnaris juga. Kemudian interossei palmaris itu di nervus ulnaris juga. Terus ada musculus adductor pollicis itu juga di nervus ulnaris. Kemudian lumbicals itu dua bagian media oleh ramus profundus nervus ulnaris. Jadi dua bagian di lateral oleh nervis digitalis palmaris communis nervus medianus. Kemudian ada juga muskuli tenar. Nah, dia tuh ada openness pollicis, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis. Nah, mereka itu persyarafannya di nervi mediani semua. Jadi sama. Kemudian ada muskuli hipotenar. Nah, dia tuh ada openness digiti minimi, abductor digiti minimi, flexor digiti minimi, brevis. Nah, dia itu di nervus ulnaris. Oke. Nah, jadi ini untuk anatominya anterbasium itu di bagian ventral. Nah, dia tuh terdapat yang paling menonjol tuh ada superficial flexor muscles. Nah, itu pokoknya musculus yang flexor. Nah, itu ada pronator teres muscle, flexor carpi radialis muscle, palmaris longus muscule, terus ada flexor carpi ulnaris. Kemudian ada juga flexor digitorum profundus muscle, terus ada flexor pollicis longus, dan ada pronator quadratus
hiatus. Jadi sini ya. Kemudian kita ke ini masih di sini. Jadi dia ada musculus pronator teres, flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris, palmaris longus. Jadi yang kayak lebih besar itu pokoknya musculus palmaris longus ya. Kemudian ada musculus flexor digitorum superficialis. Kemudian ada juga flexor pollicis longus dan flexor digitorum profundus. Dan yang paling gampang dilihatnya tuh pasti musculus pronator quadratus. Jadi kayak pokoknya eh dia pokoknya kayak gini. Yes. Terus kita ke bagian dorsalnya. Di bagian dorsal juga ada beberapa bagian yang sangat penting, yaitu yang kayak yang sering keluar itu extensor carpi ulnaris, ada extensor digiti minimi, extensor digitorum, extensor carpi radialis brevis, ada extensor carpi radialis longus, terus ada brachioradialis musculus. Terus ini juga ada extensor pollicis longus, extensor indicis, extensor pollicis brevis, abductor pollicis longus, dan supinator musculus. Nah, ini bagian dorsalnya lagi. Sama ya, kayak ada anconeus nih, ada anconeus, extensor carpi ulnaris, digitimimi, digitorum, ada carpi ulnaris juga, digitorum, pollicis longus. Ya, next kita ke kinesiologinya. Nah, itu ada otot flexor. Itu di bagian anterior, yaitu yang pertama ada flexor siku. Nah, itu terdapat di musculus bicep brachii. Ketika berkontraksi, bicep itu berfungsi untuk menekuk siku dan juga melakukan supinasi lengan. Kemudian ada musculus brachialis. Nah, itu flexor utama untuk siku. Dia bekerja bersama dengan bicep saat menekuk siku. Nah, terutama saat lengan dalam posisi pronasi. Kemudian ada flexor pergelangan tangan, yaitu di musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris, sama musculus palmaris longus. Nah, dia tuh pokoknya nanti untuk flexor pergelangan tangan. Next, terus ada otot extensor di bagian posterior. Nah, extensor siku. Contohnya, itu ada di musculus triceps brachii sama anconeus. Jadi kalau di triceps brachii itu otot utama untuk ekstensi siku. Jadi dia bekerja untuk meluruskan siku saat mengangkat atau mendorong. Kemudian ada anconeus. Nah, anconeus itu pokoknya dia membantu triceps dalam melakukan ekstensi siku. Nah, kemudian ada extensor pergelangan tangan, yaitu di musculus extensor carpi radialis, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus extensor digitorum. Jadi kalau yang digitorum itu dia untuk menggerakkan jari, terus kalau yang di carpi ulnaris dia untuk ekstensi dan aduksi pergelangan tangan, dan di carpi radialis longus dan brevis itu dia berfungsi untuk ekstensi dan abduksi pergelangan tangan. Nah, terus ada juga gerakan umum seperti fleksion dan ekstensi siku, dan pronasi dan supinasi. Terus ada gerakan pergerakan tangan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.